Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita dan menguatkan dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat pertolongan-Mu atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22-24. Tertulis demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah batu berharga tidak akan menjadi mengkilau tanpa diamplas dan dipoles. Dan demikianlah kita manusia, tidak akan jadi sempurna tanpa ujian. Setiap ujian kehidupan bukanlah hal yang mudah, tapi dalam kehendak-Nya, Tuhan punya tujuan yang baik untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian, sebab ketika ia telah berhasil melewati proses ujian itu, ia akan mendapatkan mahkota kemenangan dan kehidupan yang Tuhan sediakan. Kembali kita perhatikan Keluaran 15 ayat 22-24 ini. Pada saat itu Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau, dan mereka pun pergi ke padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, dan sampailah mereka ke Mara. Tapi di situ mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara, karena rasanya pahit. Itulah sebabnya orang-orang menamai tempat itu Mara. Dan di situ bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka katakan, apa yang akan kami minum? 3 hari sesudah peristiwa mujizat, terbelahnya atau terkuaknya Laut Merah, yang membuat bangsa Israel dapat berjalan melewati bagian kering di lautan dan lolos dari kejaran pasukan Mesir. Bangsa ini diperhadapkan dengan satu masalah, yaitu ketiadaan air minum. Selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun dapat kita bayangkan, suasananya panas, terik matahari menyengat, dan debu beterbangan. Di saat itu, tubuh membutuhkan air. Kondisi jasmani yang lemah saat itu, karena kekurangan air, membuat mereka mencari-cari air. Tapi saat tiba di Mara, air yang ada di sana pahit, dan di situ mereka bersungut-sungut kepada Musa. Persungutan mereka kepada Musa bukan hanya berbicara tentang kemarahan mereka kepada Musa saja, tapi itu merupakan tanda kemarahan mereka kepada Tuhan. Sebab Musa pada saat itu berperan mewakili Tuhan. Ternyata saudara, cukup cepat juga waktu yang dibutuhkan untuk membuat pujian berubah jadi persungutan. Padahal baru 3 hari sebelumnya, bangsa Israel itu memuji-muji Tuhan yang telah menolong mereka. Di bagian awal dari pasal ini, yaitu dalam Keluaran 15 ayat 1 dan 2, tertulis tentang Musa yang bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Mereka berkata, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dari yang tadinya memuji-muji Tuhan,
Dan bahkan sepanjang perjalanan juga mereka pasti memuji-muji Tuhan. Perlahan itu berubah menjadi kemarahan, menjadi persungutan, kekecewaan, kekesalan kepada Tuhan. Ujian sedikit saja telah membuat mereka menjadi marah kepada Tuhan. Mereka seakan lupa dengan perbuatan ajaib Tuhan dan tidak percaya dengan pemeliharaannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ujian sedikit saja, masalah sedikit saja, dengan cepat membuat kita marah, kecewa, kesal kepada Tuhan? Apakah begitu cepat kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu, hanya karena persoalan yang kecil di masa kini? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak mempercayai firman-Nya? Mari belajar saudara untuk kita sabar dan tetap kuat dalam iman kepada Tuhan di dalam setiap situasi ujian yang menantang. Percayalah, Tuhan yang menuntun kita pasti memelihara kita dan tidak akan membiarkan. Hadapi setiap peristiwa dengan hati yang bersyukur, dengan sikap berserah dan percaya, sebab Tuhan membawa kita pada rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali menguatkan kami, membuka mata rohani kami, untuk kami mengerti bahwa dalam setiap ujian, dalam setiap keadaan sulit, kami perlu selalu bersyukur, menghadapinya dengan sikap iman, percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau yang menuntun kami pasti memelihara kami. Dan Engkau pasti punya alasan yang baik, tujuan baik di balik semua yang terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa kuat dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dalam kasih Kristus, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.